Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Riki Febriana SPD. Saya guru kelas 6 bertugas di SDN 1 Sinargali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran ke-1 muatan bahasa Indonesia IPS dan IPA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Madurbaya di Banten Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalian pada sehat semuanya. Nah, tolong dijaga protokol kesehatannya, tetap dijaga ya. Terus selanjutnya, sekarang kita berdoa dulu. Silakan Siska pimpin doanya. Mohon perhatian. Siap. Dulu belajar baca doa mulai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Tunjukkan dengan raut mukanya kalau senang seperti apa. Ya, alhamdulillah ya, kita senang, bahagia. Ketika kita senang, bahagia, pembelajaran pun akan lebih semangat. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Aliandi hadir. Alfiandi ada. Chelsea hadir. Semuanya hadir ya? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, perhatikan dulu ke sini. Ke layar. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu wajib ya. Gugur bunga ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan. Gugur bunga ini lagu memperingati apa sih? Pahlawan yang telah gugur. Kita sebagai siswa ya, cara berjuangnya seperti apa? Belajar dengan sungguh. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan apa yang dilihat dari gambar ini, ada apa saja? Ya, silakan Siska. Anak yang sedang bermain bola. Kira-kira menceritakan tentang apa ini? Ya, silakan. Denny. Bermain bola. Peristiwa apa yang akan terjadi pada cerita ini? Kira-kira peristiwa apa yang akan terjadi? Apakah main bolanya menang atau kalah atau terkait dengan apa ceritanya? Angkat tangan. Ditebak saja. Yosef, tentang apa Sep? Ceritanya tentang sebuah kecelakaan ketika bermain bola katanya. Yuk sekarang kita baca. Silahkan buka Chromebooknya, baca, buka Google Classroom, buka dulu. Kita akan membaca secara digital. Silahkan baca terlebih dahulu cerita yang ada di Chromebooknya
Silakan. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang Nah, kalian tadi sudah membaca di literasi cloud, itu membaca secara daring. Silakan itu bisa di rumah dilakukan ya, menggunakan handphone yang memiliki handphone. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika kita bermain bola harus berhati-hati. Nah, perhatikan. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Angkat tangan yang bisa. Ya, silakan. Ada apa saja? Lampu. Siap. Udah. Siapa Leo? Ada baterai. Ada apa lagi? Suherli. Ada kabel. Terus? Dan? Ada saklar. Sebutkan jenis rangkaian listrik di atas. Ini rangkaiannya rangkaian apa? Seri atau paralel? Sebutkan jenis rangkaian listrik ini. Apakah dia seri atau paralel? Angkat tangan yang bisa. Apa deh? Kata. Nah, kata Denny tadi paralel. Apakah ada yang lain? Apa? Katanya rangkaian seri. Yang betul yang mana? Paralel atau seri? Lihat. Lihat. Dia berjajar atau bersusun? Berjajar. Kalau berjajar ciri dari rangkaian seri yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Apa yang sebutkan alat-alat yang menggunakan listrik ini? Ada apa saja yang kalian lihat? Angkat tangan. Apa Herli? Ada kulkas katanya. Apa? Ada blender. Nah, semua alat ini menggunakan listrik. Perhatikan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca teks eksplanasi si kotak ajaib pada tayangan PowerPoint dan berdiskusi peserta didik, nanti kalian mampu menemukan informasi penting, memperagakan alat peraga. Nah, ini nanti alat peraganya. Nanti ketika kalian sudah membuat rangkaiannya di aplikasi daring, nanti kalian mempraktekannya di alat peraga ini ya, untuk membuat rangkaian secara paralel. Kegiatannya nanti kalian mengamati video, berdiskusi kelompok, membuat rangkaian listrik paralel dengan aplikasi PET, mengisi LKPD dan evaluasi, dan terakhir presentasi menampilkan hasil dari LKPD. Penilaiannya ada 3, ada penilaian pengetahuan, KKM-nya 65. Kalau nanti di akhir kalian nilainya kurang dari 65, nanti akan remedial. Yang kedua, keterampilan. Nanti kalian dilihat keterampilannya ya ketika mempraktekannya. Yang ketiga, sikapnya ketika pembelajarannya, ketika berdiskusi. Kita lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Mari kita bernyanyi Mars PPK ya. Nasional Revolusi Mental. Silakan kalian amati gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Televisi. Ini gambar Anak kecil yang sedang menonton televisi. angkat tangan ya. Dibuka Chromebook-nya, masuk ke Google Classroom. Terkait dengan apa permasalahan ini ya, silakan diskusikan dengan kelompokmu terkait dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap tayangan televisi. Lalu tuliskan di LKPD. LKPD-nya Bapak sudah kirimkan di Google Classroom ya. Silakan dibuka lagi, masuk ke Google Classroom, ada LKPD, cari LKPD baru klik LKPD-nya. Kalian sudah memperhatikan LKPD ya. Di situ ada permasalahan yang kalian harus isi. Sekarang dan jangan pernah
nanti kalian isi. Ini materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aiki Guru Kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Materi Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Pengetahuan Alam yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Untuk penggunaan kata-kata yang maknanya sama, contohnya 1. Tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Coba kalian perhatikan kata yang diberi tanda warna merah. Seharusnya diubah menjadi kalimat efektifnya adalah tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Apakah anak-anak pernah menonton televisi? Ya, keberadaan televisi memang berdampak positif bagi manusia. Di antaranya, televisi dapat mendorong tersebarnya informasi dari seluruh dunia. Namun, televisi juga memunculkan dampak negatif. Di antaranya, membuat kita malas karena banyak waktu yang terbuang dengan tidak beranjak dari tempat menonton televisi berjam-jam. Bagaimana kamu menyikapi hal itu? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Pertama, kalian masuk ke Google. Selanjutnya, kalian pastekan alamat link yang sudah Bapak berikan. Kemudian tekan enter. Ini adalah tampilan pet. Nah, kemudian kalian pilih intro. Selanjutnya, di kotak sebelah kiri ini ada komponen-komponen listrik yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu ada kabel, baterai, lampu, dan saklar. Ganti saklar. Ini adalah rangkaian secara paralel. Silahkan anak-anak berkreasi menggunakan aplikasi PET untuk membuat rangkaian baik secara seri maupun secara paralel. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, kalian sudah menonton? Ya, cara membuat rangkaian listrik. Nanti kalian tinggal memasukkannya ke LKPD ya. Sekarang coba buka dulu bahan ajarnya ke Google Classroom. Di situ ada bahan ajarnya. Silakan baca lagi untuk bahan ajarnya sebelum nanti kita mengerjakan LKPD. Yang sudah membaca bahan ajarnya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Sekarang isi LKPD-nya bersama teman-temannya, isi LKPD. Untuk mencari pengaruh negatif dan positifnya selain di buku, sekarang cari di internet, di Google, pengaruh positif dan pengaruh negatif televisi, baik itu untuk pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Silakan dicari. Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu. Tak ada akhir untuk murid dan guru. Sebab ibarat anak dan ibu, begitulah ikatan antara aku dan guruku. Dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam.
akan memperagakannya langsung melalui alat peraga. Perhatikan. Ini ada batu baterai, kabel, lampu, saklar. Nanti kalian membuat seperti ini per kelompoknya masing-masing. Ya, perhatikan. Kenapa ini disebut sebagai rangkaian paralel? Dikarenakan ketika si saklarnya dimatikan, lampu yang akan menyala tetap satu. Tapi ketika disambungkan saklarnya, dua-duanya akan menyala. Ya, ketika dimatikan, ya seperti yang sudah kalian buat di aplikasi tadi. Ya, sekarang coba praktekkan per kelompoknya masing-masing. Bapak akan cabut ininya, kalian bikin sendiri. Ya, siap ya? Siap. Indah pesisir cerita, panorama Selat Sunda, dijuk-juk para wisata datang di mancanegara. Ombak nupa udak-udak, kikisik beresih-resih. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, yang pertama adalah topik masalah ya. Kelompok 2 siap untuk menanggapi. Topik masalah dari kelompok 1 yang pertama apa? Nah, kata kelompok 1, topik masalahnya yaitu penemuan listrik oleh John Logie Baird katanya. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Paragraf 2, dari penjelasannya apa kata kelompok 2? Air jus sedia televisi secara umum adalah mengubah sinyal Bagaimana kelompok 3? Sesuai atau tidak? Sesuai ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kesimpulan dari kelompok 3 adalah bagaimana kelompok 4? Bagaimana? Sesuai atau tidak? Beda. Kata kelompok 4 beda. Duduk dulu nanti kita bahas. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sekarang pengaruh televisi yang positif dan negatif dari kelompok 5. Pendidikan, apa pengaruh positifnya? Oke, untuk yang negatifnya apa? Siaran televisi apa? Kelompok 6, apakah sudah sesuai? Sesuai. Tepuk tangan buat kelompok 5. Efektif. Kalimat efektif adalah Kesimpulan yang kedua yaitu tentang kekurangan dan kelebihan rangkaian listrik secara paralel. Silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Siaran televisi berkandung membuat kita selalu asik hingga lupa atau malas melakukan hal lainnya. Contoh menjadi malas belajar dan malas menolong orang tua karena terlalu asik menonton televisi. Tepuk. Listrik paralel sederhana. Ya, tujuan percobaannya apa?
untuk mengetahui cara kerja atau cara membuat rangkaian listrik paralel. Selanjutnya adalah silakan isi evaluasi ya di Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan. Ya, silakan diisi, terima kasih nama. Makassar ujung kulon di dunia tempat wisata cerita Pulau Sari, Gunung Karang, Gagah Tandang jadi hiji ciri banjir di jero negeri ada aktor umpun gedung nasikron sesugema menunggu kota Oaxaca sebab masih balatak hanca harapan di urang gawe bareng tina sagala mida hiji ciri bangunna kemudian darah harja hiji ciri bangunna menjerku ambek lampirkan. Satwa ujung kulon dunia tempat wisata cerita Pulau Sari, Gunung Karang, Gagah Tandang jadi hiji ciri nanjir di jero negeri ajang atok umpun gedong nasikron sesugema menuju kota Oaxaca sebab masih balatak hanca garapan di urang gawe bareng tina sagala mida. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar bagaimana cara menggali informasi mengenai teks eksplanasi. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang apa? Rangkaian listrik secara paralel. Yang ketiga adalah pengaruh positif dan pengaruh negatif televisi. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Terima kasih, mengerti? Nah, sekarang Bapak bagikan kegiatan refleksinya ya. Nanti dikumpulkan per kelompok. Bumi Pandeglang, bumi lestari, bumi nu urang banggakeun. Bumi Pandeglang, bumi nu asli, bumi nu kudu urang jaga. Lega pasawahanna, endah pagununganna, alus lautna, ramah tamah pendudukna. Nah, untuk penilaian tadi, yang nilainya kurang dari 65 akan diremedial ya. Akan diremedial supaya nilainya menjadi sesuai pas dengan KKM. Yang sudah lulus nanti akan ada pengayaan. Dan selanjutnya tugas di rumah adalah silakan buka buku paket halaman 64. Kita ini pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Sebagai ucapan terima kasih Bapak akan memberikan permainan buat kalian ya. Kalian bisa menebak wajah teman kalian ya. Kalian ingin punya teman seperti apa? Nanti tebak ya. Siap ya? Nah ya, kelompok 1 ingin warna rambutnya seperti apa temannya? Jenis kelamin? Iya. Umurnya? Sesuai umur kita ya, 10 sampai 13. Apakah datanya sudah benar? Sudah. Silakan tunggu beberapa detik. Ini adalah wajah teman yang kalian impikan. Hitung sampai 3.
jangan pilih-pilih teman. Siapapun teman, baik itu sukunya berbeda, agamanya berbeda, tapi kalau kita satu Indonesia, kita harus saling berteman, ya. Tangannya sambil biar tidak pusing. Gana gambar meja bodas nakleti awang-awang kahibaran sang surya